sekalian, minggu lalu kita telah belajar tema 7, subtema 3 tentang alam sekitar. Ustaz Banu hari ini masih memakai masker karena menjaga agar selamat dari pandemi virus corona. Begitu juga anak-anak yang ada di rumah, kiranya Allah jauhkan virus ini dari keluarga kita. Baik anak-anak semua, sebenarnya Bapak bersedih hari ini karena tidak bisa bertatap muka, bertatap wajah dengan anak-anak kami semua. Tetapi inilah ujian buat kami sebagai Bapak Guru dan Ibu Guru, khususnya kelas 2. Tetapi kami tetap berusaha untuk menyampaikan pelajaran baik mengenai merawat tumbuhan. Anak-anak semua setidaknya harus mampu untuk merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu kita yang akan menyampaikan materi berikutnya. Anak ibu yang ganteng, yang cantik, sebelum kita melakukan kegiatan yaitu tentang tema 7, tema 4 merawat tumbuhan, sebaiknya kita gunakan hand sanitizer agar supaya tangan dan tubuh kita terhindar dari virus-virus corona yang ada sekitar kita sendiri, seperti itu. Baik, kita akan menggunakannya. Saya dulu ya, baru ibu yang lain. Ya, ayo. Sela-sela jari, jangan lupa dibersihkan kuku, tangan-tangan. Oke, sekarang sudah terhindar dari virus corona dan virus yang lain. Semoga saja kita diberikan oleh Allah kesehatan untuk semuanya. Amin. Dalam merawat tumbuhan, yang perlu kita lakukan, tumbuhannya ini dibersihkan dulu tanamannya. Seperti ini kan ada nih daun yang kering, harus dibersihkan supaya dia sehat. Kemudian yang kuning-kuning ini udah bisa ya kita buang, kita potong supaya tumbuhannya ini nanti bisa bagus tumbuhnya. Tumbuhan ini dia sama seperti manusia, dia juga perlu makan dan minum seperti halnya manusia. Jadi bagaimana cara merawatnya? Seperti tadi tuh ya, dicabutin misalnya yang daun-daun yang kering, dicabutin rumputnya. Mungkin Bu Arma bisa cabutin rumputnya. Ini dari sini ya, cabutin rumputnya supaya seperti ini, pohon ini ada rumput-rumput yang bisa mengganggu untuk pertumbuhan pohon yang besar ini, sehingga nanti dia tidak tumbuh dengan baik. Makanya harus dibersihkan. Rumput kecil seperti ini juga perlu untuk dihilangkan. Dia juga daun-daun kering juga ada seperti itu. Mungkin anak-anak semua di rumah juga punya tumbuh-tumbuhan di rumah, juga bisa dilakukan seperti ini. Sekalian juga sekaligus membantu orang tua di rumah seperti itu. Kemudian ya Bu Nita, kita juga salah satunya juga bisa memberikan dengan minum ya. Pun juga perlu ya. Ya, disiram. Ya, disiram. Kita siram biar supaya tumbuhan kita tidak layu dan mati, biar supaya subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tema 7, subtema 4, yaitu merawat tumbuhan. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuk kembali ke materi pembelajaran kita tentang
subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Tadi kita sudah belajar di luar ya, di luar rumah bagaimana cara merawat tumbuhan, menyiram bunga, kemudian mencabuti rumput, itu sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah juga sudah mempraktekkan seperti itu juga gitu, harus menyiram bunga setiap hari supaya tumbuhan kita subur gitu. Kemudian materi kita hari ini tentang perilaku di sekitar sekolah yang mencerminkan sila keempat dan sila kelima. Untuk materi tentang sila keempat ini nanti akan disampaikan oleh Bu Nita sama Bu Popi. Itu dia. Jadi untuk yang selanjutnya nanti akan ada guru selanjutnya yang akan menghandle. Baik untuk ini mempersingkat waktu kita akan masuki kepada materi sila keempat yang akan disampaikan oleh Bu Nita dan Bu Popi. Keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Apa saja ya contoh penerapan perilaku sekolah yang mencerminkan sila keempat? Yang pertama, menghargai dan menerima keputusan hasil musyawarah. Maksud menghargai di sini yaitu kita menerima pendapat teman apapun keputusan yang musyawarah kita lakukan, misalnya dalam keputusan pemilihan ketua kelas, dan kita sebagai anggota kelas wajib menerima keputusan suara terbanyak. Yang kedua, bermusyawarah dalam pembagian tugas kelompok belajar. Nah, nanti ketua kelas akan membagikan kelompok belajar kepada teman-teman di kelas, dan kita harus bisa menerima hasil keputusan musyawarah dalam pembagian tugas kelompok belajar. Akan melanjutkan lagi tentang sila keempat, contohnya tadi yang nomor 3, berbicara dengan bahasa yang sopan. Iya, dalam bermusyawarah kita harus menyampaikan bahasa yang baik, tidak boleh kasar, tidak boleh marah-marah. Kenapa? Bahasa yang sopan itu akan dapat diterima oleh orang lain, seperti itu. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Ya, kalau kita punya pendapat pada saat musyawarah, jika pendapat kita tidak diterima di suatu musyawarah tersebut, maka kita nggak boleh memaksakan. Kenapa? Kalau kita memaksakan, nanti gimana jadinya musyawarah itu? Jadi kita harus bermusyawarah mendapatkan mufakat, keputusan bersama. Jadi seandainya pun pendapat kita diterima, kita nggak boleh sombong, harus rendah hati. Tapi satu lagi, pendapat kita tidak diterima, kita harus lapang dada sehingga keputusan kita ya tadi bisa kita bersama-sama mendapatkan yang terbaik, seperti itu. Oke, baik, sila kelima bisa dilanjutkan oleh ibu kita, Bu Arma. Tentang sila kelima ini bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada 4 item. Yang pertama sekali yaitu melaksanakan tugas piket sekolah. Jadi ketika kita sudah ditentukan di sekolah itu, kita kan sudah ada tugas tuh piket dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau memang sudah tugas, kita harus laksanakan. Tidak boleh yang satu nyapu, yang satu lagi membersihkan sampah, kita hanya berdiri dan diam saja, itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus melaksanakan piket itu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan yang tertera di dalam kelas. Yang kedua yaitu menghargai hasil karya teman. Ketika di sekolah kita ada buat satu karya, kita tidak boleh mengejek atau menghina punya teman, karena itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan sila kelima. Kita harus menghargainya, kita harus menghargai, seperti itulah kemampuan dia gitu, daripada hasil yang dilakukan oleh teman tersebut. Setelah bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan maka bertanggung jawablah, karena anak-anak sudah melakukan kesalahan. Jadi berkewajiban untuk meminta maaf. Nah, selanjutnya yang keempat, bersedia menerima kekalahan saat bermain di sekolah. Nah, anak-anak kan sering bermain, ya, antara satu dengan yang lain melaksanakan permainan. Nah, pada saat permainan tentu ada yang menang dan ada yang kalah.
tentu yang kalah menerima kekalahan, ya, dan menjadi satu silaturahim kebersamaan, ya. Yang menang tidak merasa sombong, yang kalah itu tidak merasa rendah diri. Artinya adalah yang menang dan yang kalah tetap sama-sama menjaga rasa kekeluargaan. Nah, anak-anak sekalian, ini yang merupakan kesimpulan yang terakhir. Harapan kita, harapan guru, bapak guru dan ibu guru, agar anak-anak semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ya, mampu menerapkan sila ini di sekolah kita dan menjadi anak-anak yang baik, dapat menjaga kekeluargaan seperti yang senantiasa kita bacakan dalam ikrar pelajar kita di SDIT Alia Tanjung Gading. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, seperti harapan kedua orang tua dan tentu harapan kami sebagai bapak dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.